Setiap kita pasti ingin mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan bahagia. Semua orang pasti menginginkan bahagia, baik dalam ekonomi, keuangan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, ketika kita diperhadapkan dengan suatu situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan dan harapkan, maka tanpa kita sadari, kita akan berduka cita. Dan memang dalam hidup ini ada banyak faktor yang membuat kita itu bersedih dan berduka. Seperti banyak tugas, sakit penyakit, dan bahkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, tiba-tiba meninggal dunia. Sehingga hal itu membuat kita itu berduka cita. Sudah 2 tahun berjalan, Indonesia dilandai oleh COVID-19. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia pun dilanda dengan COVID-19. Sehingga tidak sedikit orang berduka karena pandemi ini. Saya lihat di internet, ada banyak sekali orang-orang yang berduka karena nggak bisa beribadah secara fisik. Ada orang yang berduka karena sakit penyakit. Dan bahkan ada orang yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi. Ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Sehingga hal itu membuat mereka jadi duka cita. Jadi, dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita itu berduka cita. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menghibur orang-orang yang berduka cita. Tapi, duka cita ini adalah duka cita rohani. Duka cita rohani jangan dihubungkan dengan duka cita duniawi. Duka cita rohani adalah duka cita yang sangat bermakna. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Sebab apa? Sebab mereka akan dihibur oleh Allah. Ini adalah ajaran unik, karena biasanya orang yang berduka cita adalah orang yang menderita. Akan tetapi, justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Kita jangan salah mengerti dengan kalimat ini, saudara. Khususnya kata berduka cita. Orang yang berduka cita di sini bukan berbicara soal kematian atau kehilangan harta, tapi lebih ke duka cita rohani. Duka cita rohani adalah mereka yang bersedih dengan dosa-dosanya, mereka yang sedang bergumul dengan dosa-dosanya. Dan mereka bukan hanya bersedih dan bergumul dengan dosa-dosanya, tapi mereka meminta pengampunan dari Tuhan. Itulah sebabnya Allah menghibur mereka, Allah mengampuni mereka. Agustinus dari Hippo menyatakan bahwa duka cita yang dimaksud oleh Yesus bukan duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, tetapi duka cita karena penyesalan akan dosa-dosa. Ini berarti bahwa duka cita ini adalah duka cita yang disebabkan karena dosa. Contoh dalam Alkitab, orang yang berduka dan bergumul dengan dosa-dosanya adalah Daud. Saat Daud menyadari bahwa ia sudah berdosa di hadapan Tuhan, ia berzina dengan Betseba, dan ia bukan hanya berzina dengan Betseba, tapi ia membunuh Urea, suami Betseba. Sehingga hal itu membuat Daud merasa bersalah. Dengan saking merasa bersalah, ia menangis meminta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengampuni Daud. Selain Daud,
Simon Petrus juga adalah orang yang bersedih dengan dosa-dosanya. Ketika Simon Petrus menyadari bahwa ia sudah menyangkal Tuhan Yesus, maka ia menangis karena sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kita juga sama seperti Daud dan Simon Petrus yang jatuh bangun dalam dosa, apalagi dosa favorit. Mungkin yang menjadi dosa kita bukanlah seperti Daud yang berzina atau Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi mungkin yang menjadi dosa kita itu seperti suka bohong lah, suka gosip lah, dan bahkan suka nonton film-film porno dan lain-lain sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu yang tanpa kita sadari menjadi dosa favorit buat kita. Akan tetapi kita jangan tinggal dalam dosa itu, karena Tuhan tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Upah dosa ialah maut. Tuhan masih mengampuni kita, asalkan kita mau minta ampun sama Tuhan. Asalkah kita mau berduka dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Seperti suka bohong, suka gosip, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua untuk melakukan dua hal. Pertama, belajar berduka cita dengan hal-hal rohani. Artinya, kita perlu bersedih dan bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Seperti suka bohong, suka gosip, dan lain-lain sebagainya. Jangan nyaman dengan dosa-dosa kita. Kedua, coba kita luangkan waktu sendiri dan pikirkan, dalam sehari, dosa apa sih yang sudah kita lakukan? Baik itu dalam hal kecil, baik itu dalam tutur kata kita, sikap kita, dan lain-lain sebagainya. Dan mulai dari sekarang, marilah kita mengikis kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kalau perlu, kita tangisi sikap dan perbuatan kita yang tidak baik itu. Saya yakin ketika saudara bersedih, bergumul, dan meminta ampun akan dosa saudara, maka Tuhan akan menghibur saudara. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa yang saudara dan saya lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.